Warga dilarang seliweran di wilayah kekuasaan KKB Papua. Kapolda Papua jalankan strategi ini agar tak ada lagi nyawa melayang sia-sia. Kita memang cari makan, tapi ingat, KKB Papua diketahui sedang sering menampakkan dirinya dan menebar teror. Dikutip Great Hot dari Kompas.com, beberapa hari lalu KKB Papua baru saja melakukan pembantaian di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga. 11 orang tewas dalam insiden mengerikan yang terjadi pada Sabtu. Diketahui pembantaian tersebut dipimpin oleh Iganus Kogoya dan seorang pecatan TNI yang kini sedang menjadi buronan. Ditambah lagi KKB Papua, Yakuhimo juga baru saja membunuh seorang warga. Kini Kapolda Papua Irjen Matthews D. Fakri memberikan ultimatum terhadap jajarannya dan warga masyarakat setelah 2 peristiwa keji dilakukan KKB Papua dalam afiliasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPN PBUPM, terjadi pada bulan Juli 2022. Dikutip Great Hot dari Tribun Manado, Irjen Matthews D. Fakri mengimbau agar masyarakat waspada dan tidak pergi ke daerah rawan KKB Papua. Diketahui, teror pertama KKB Papua dilakukan oleh pimpinan Iganus Kogoya membantai warga di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Sabtu 16 Juli 2022. Sebanyak 11 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka. Kedua pemenggalan kepala pendulang emas di Kampung Kawe, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Selasa 19 Juli 2022. Pelaku adalah TPN PBUPM, Kodap 16 wilayah Yakuhimo, pimpinan Bocor Sebolim. KKB Papua menyebut korban sebagai mata-mata, mencegah agar tidak bertambah korban. Kapolda Papua Irjen Matthews D. Fakri mengimbau warga yang berpemukiman di wilayah pergerakan KKB Papua untuk lebih hati-hati dan waspada. Menurut Irjen Matthews D. Fakri, warga harus menghindari perjalanan ke arah yang tidak terjangkau pengawasan aparat keamanan. Kita memang mencari makan, tapi ingat sekali lagi, nyawa tidak ada cadangannya. Warga tidak perlu pergi ke arah-arah yang tidak ada pengawasan aparat keamanan, ujar Irjen Matthews D. Fakri di Kota Jayapura, Sabtu 23 Juli 2022, melansir jubi.id. Irjen Matthews D. Fakri menghadiri rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Satuan Tugas Damai Kartens, dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Ia menegaskan bahwa Polri dan TNI akan segera mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang tegas atas sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan TPN PBUPM di berbagai wilayah, khususnya di Kabupaten Nduga dan Pegunungan Bintang. Pola penanganan seperti biasa, hanya ekstra, penanganan lebih ditingkatkan, lebih solid, mudah-mudahan tepat sasaran, ujarnya. Sebelum diberitakan, KKB Papua membantai warga sipil pada Selasa, 19 Juli 2022. Korbannya adalah seorang pendulang emas, TPN PBUPM, Kodap 16 wilayah Yakuhimo, pimpinan Bocor Sebolim sebagai pelaku. Anggota KKB Papua memenggal kepala pria yang mereka sebut sebagai mata-mata. Prajurit Bocor Sebolim meninggalkan tubuh korban. Mereka membawa kepala ke suatu tempat yang diduga sebagai markas Kodap 16 wilayah Yakuhimo. Panglima Kodap 16 wilayah Yakuhimo Bocor Sebolim menginformasikan peristiwanya pemenggalan kepala pendulang emas oleh pasukan melalui video. Dia menyebut peristiwa itu terjadi di Kampung Kawe, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Hari ini pasukan saya dapat 1 kepala intelijen. Mereka kasih kepala ke saya. Kami akan berjuang sampai titik tumpah darah. Kami tidak kemana-mana, kata Bocor Sebolim. Ini kepala manusia. Kami tidak main-main, ujarnya sembari memperlihatkan kepala manusia terbungkus kantong yang diserahkan anggotanya. Bocor Sebolim mengingatkan pemerintah Indonesia tidak mengirim orang Jawa ke Pulau Papua. Kami mengimbau seluruh di tanah Papua, pihak pemerintah kolonial Indonesia
tidak boleh kirim orang Jawa di Papua, tegasnya. Dia juga meminta pemerintah Indonesia stop pemekaran daerah. Stop pemekaran daerah. Berhenti DOB, daerah otonom baru. Kalau tidak berhenti DOB, kami akan lakukan operasi sampai hanya orang Papua yang ada. Masyarakat sipil yang lawan. Akan kami potong sampai mati. Saya siap bertanggung jawab, kata Bocor Sibolon mengancam. Video yang beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp itu berdurasi 2 menit 50 detik